Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di mapel administrasi umum. Hari ini kita akan kaji terkait dengan prinsip-prinsip organisasi. Nah, untuk prinsip-prinsip organisasi di sini ada 7 ya. Yang pertama ada prinsip rumusan tujuan, yang kedua prinsip pembagian kerja, yang ketiga prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang, yang keempat prinsip tingkat pengawasan, yang kelima prinsip rentang manajemen, yang keenam prinsip kesatuan perintah, dan ketujuh prinsip koordinasi. Yang pertama, prinsip rumusan tujuan. Jadi ketika kita membuat suatu organisasi, yang pertama kita buat adalah menentukan tujuan itu sendiri. Jadi untuk menentukan tujuan dibentuknya organisasi ataupun badan tersebut tuh apa kayak gitu. Kenapa? Karena memang untuk tujuan ini nantinya akan menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi tersebut kayak gitu. Jadi setelah membuat tujuan dalam suatu organisasi, langkah kedua adalah harus melakukan pembagian kerja ya. Kenapa? Karena memang pembagian kerja ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan penumpukan pekerjaan pada satu unit kerja ya. Jadi harus bendahara melakukan kegiatan keuangan kayak gitu, terus sekretaris melakukan kegiatannya gitu. Jadi nggak ada nantinya yang tumpang tindih melakukan suatu tugas. Ini fungsi dari pembagian kerja ya. Prinsip ketiga yaitu prinsip pendelegasian kekuasaan ataupun wewenang. Jadi dalam menjalankan kegiatan itu suatu unit itu harus diberi kekuasaan ataupun wewenang untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kenapa? Karena memang difungsikan agar nantinya dapat dimintai pertanggungjawabannya ya kayak gitu. Jadi ketika seseorang itu sudah ditugaskan dalam tugas A kayak gitu ataupun dalam unit A, maka ketika ada problem kayak gitu nanti enak meminta pertanggungjawabannya ke A tersebut kayak gitu. Nah, yang keempat yaitu prinsip tingkat pengawasan. Jadi dalam suatu organisasi itu perlu sekali ya adanya pengawasan gitu. Kenapa? Karena untuk mencapai suatu tujuan maka perlu kayak gitu suatu sistem pengawasan ya. Karena tanpa adanya pengawasan maka tidak akan mungkin suatu organisasi itu dapat mencapai tujuannya ya. Jadi maka diperlukan penyusunan organisasi di mana harus memperhatikan kemudahan sistem pengawasan itu sendiri ya. Prinsip kelima dari organisasi adalah prinsip tentang manajemen ya. Jadi dalam suatu organisasi itu perlu perhatikan ya efektivitas dan efisiensinya. Kenapa? Karena memang seorang pemimpin itu kira-kira berapa sih dapat membawahi orang yang dapat dipimpinnya kayak gitu, sehingga pemimpin itu dapat melakukan kepemimpinannya secara efektif dan efisien gitu tuh ya, karena dapat melakukan pengawasan secara optimal. Jadi intinya gini lah, untuk prinsip tentang manajemen itu berapa sih kekuatan ataupun kapasitas pemimpin itu dapat memimpin kayak gitu. Jangan sampai pemimpin tersebut hanya dapat memimpin 5 orang tetapi dikasih 10 orang untuk dipimpin, nanti yang ada akan terbengkalai kayak gitu. Makanya harus dilihat juga gitu tuh kira-kira berapa kapasitas pemimpin tersebut bisa memimpin ya. Misalnya kayak gini lah ya, contohnya motor kayak gitu. Motor ini kan kapasitas bisa membawa orang itu cukup 2 orang kayak gitu tuh, tetapi dipaksakan 10 orang ataupun 5 orang naik motor tersebut, kira-kira motornya bisa berjalan secara optimal enggak sih kayak gitu? Tentunya kan enggak gitu tuh. Nah, sama juga dengan pemimpin kayak gitu. Pemimpin juga punya kapasitas, berapa orang sih yang bisa dia pimpin gitu. Jangan sampai melebihi kapasitas ataupun kurang dari kapasitas yang bisa dipimpin. Kenapa? Karena memang kalau kelebihan nantinya enggak berjalan dengan baik, kalau kekurangan kapasitas juga nanti sayang kayak gitu. Padahal kemampuannya besar tapi hanya diberi kesempatan yang kecil. Ini ya terkait dengan rentang manajemen. Prinsip keenam yaitu prinsip kesatuan perintah. Artinya di dalam satu
organisasi harus ada sentral kayak gitu. Nah, biasanya sentral itu diambil alih oleh seorang atasan ataupun pemimpin. Jadi bawahan ini mengikuti semua instruksi dari atasannya ataupun dari pimpinannya gitu. Jadi nanti yang bertanggung jawab atas segalanya ya tadi itu pemimpin. Jadi itu ya dimaksud dengan prinsip kesatuan perintah. Artinya ada sentral yang memang di situ pusat untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab. Terakhir, prinsip ketujuh yaitu prinsip koordinasi. Jadi artinya untuk prinsip koordinasi ini adalah suatu usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi kan biasanya dari pembagian tugas kepada unit-unit kerja itu kan kadang tanpa disadari timbul ya kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, disitulah pentingnya koordinasi. Jadi diperlukan agar terhindar dari konflik, terus juga mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, memperkuat kerjasama. Itu gimana caranya? Itu ada di prinsip koordinasi ini ya. Baik, mungkin untuk pembahasan hari ini itu saja dulu dari Ibu terkait dengan prinsip-prinsip organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.